Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang saldo piutang usaha. Tugas akhir semester mata kuliah audit. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nairoh, mahasiswa semester 5 Prodi Akuntansi Politeknik Piksi Pusera. Baik, langsung ke materi. Seperti judulnya yaitu saldo piutang usaha, maka apa sih piutang itu? Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus kegiatan perusahaan. Piutang itu milik kita. Ingat itu, piutang milik kita. Mau berbentuk uang, barang, ataupun jasa yang namanya milik kita, maka akan kembali kepada kita atau kepada perusahaan yang kita miliki. Orang lain itu hanya meminjam dan akan segera mengembalikannya. Jika orang lain menyebutnya hutang, maka di perusahaan kita disebutnya dengan piutang. Lalu, piutang usaha menurut Sukrisno Agus 2014 itu seperti apa? Yang pertama, piutang tercatat merupakan tagihan. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap. Lalu yang ketiga, cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai. Selanjutnya, piutang yang dijadikan jaminan atau hipotek. Dan piutang yang telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi. Klasifikasi itu semacam metode dalam penyusunan data. Selanjutnya, tujuan pengujian substantif pada piutang usaha. Terdapat 6. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keadaan catatan yang tentunya bersangkutan dengan piutang usaha. Lalu membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi nih yang berkaitan dengan piutang usaha. Dan membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya untuk membuktikan nih hak kepemilikan klien atas piutang usahanya. Selanjutnya membuktikan kelengkapan transaksi yang telah dicatat di dalam akuntansi. Yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di dalam neraca. Perancangan pengujian substantif itu seperti apa ya? Yang pertama, lakukan konfirmasi piutang. Seperti tentukan metodenya, saat waktunya, luas konfirmasi nih yang akan dilaksanakan. Lalu pilih debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi. Surat konfirmasi tersebut berisikan rincian tagihan pelanggan atau total saldo piutang yang milik kita. Setelahnya, lakukan evaluasi. Hitung kembali cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Cadangan kerugian piutang itu maksudnya piutang yang tak tertagihkan. Dan periksa penentuan umur piutang usaha yang dibuat oleh klien. Langkah pertama dalam verifikasi kewajaran penilaian piutang usaha adalah meminta dari klien daftar umur piutang. Umur piutang usaha ini maksudnya kelonggaran terakhir tagihan kepada klien, kira-kira kapan sih bisa ngelunasinya gitu. Oke teman-teman, sekarang kita ke contoh transaksi nih. Transaksi yang pertama, penjualan kredit ya. Soalnya menjual barang secara kredit kepada PTA-nya sebesar 8 juta dengan harga pokok penjualannya sebesar 4.500.000. Maka jurnalnya piutang usaha pada penjualan. Mengapa piutang berada di debit dan penjualan berada di kredit? Ini karena menjual. Menjual itu artinya barang kita berkurang. Maka penjualan posisi kredit. Nah, ini kan penjualan secara kredit nih. Tentu bukan kas yang masuk kepada kita.
bukan uangnya, yaitu piutangnya. Piutang kita bertambah, uang kita ada pada klien, ada pada pelanggan, ada pada customer. Dengan harga pokok penjualannya 4.500.000, yang namanya menjual, tentu persediaannya berkurang, barang yang ada di toko berkurang, makanya persediaan berada di kredit. Contoh yang kedua yaitu return. CV Mulia melakukan transaksi penerimaan kembali dari toko Alona sebesar 500.000 dikarenakan barang yang diterima ternyata mengalami kerusakan. Maka jurnalnya return penjualan pada piutang usaha. Karena barangnya rusak dikembalikan kepada kita, tentu barangnya kembali ke kita. Jadi barangnya itu bertambah ke kita. Dengan piutangnya berada di kredit, karena piutang kita, uang kita kepada customer itu dikurangi nih akibat return. Makanya posisinya berada di kredit. Lalu transaksi penerimaan kas. Diterima pelunasan piutang dari toko melati sebesar 25 juta. Lunas nih piutang. Sudah saya jelaskan tadi piutang itu milik kita, berarti bakal kembali ke kita. Jadi si PT Melati ini ngelunasin utangnya kepada kita. Tentu kas kita bertambah dengan piutang usaha, yang piutang usaha yaitu tentu berkurang karena kasnya kembali ke kita, uangnya kembali ke kita. Transaksi yang terakhir yaitu penghapusan piutang. Mengapa bisa terjadi ini penghapusan piutang? Karena perusahaan tidak bisa menagihnya sampai jatuh tempo. Uang milik kita ini tidak dikembalikan. Karena tidak bisa ditagih, maka harus dihapuskan. Ini jelas tentu merugikan. Namun agar penulisan transaksi pada neraca tetap strategis, dibuatlah ini cadangan kerugian piutang. Maka jurnalnya yaitu cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Karena uang kita nggak kembali, tentu piutangnya tetap di posisi kredit. Uang kita nggak kembali ke kita. Yang namanya penghapusan cadangan kerugian piutang berada di debit. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sebelum saya tutup, inti dari materi ini atau kesimpulannya, piutang itu bisa terjadi karena penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasanya itu diterima. Nah, perlu dilakukan pengujian terhadap saldo piutang, bertujuan untuk membuktikan keberadaan, kelengkapan, serta keterjadian transaksi saldo piutang usaha yang disajikan dalam neraca. Itulah materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah tulis serta salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.